Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puja puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang melihara, pencipta, pelindung, penjaga alam semesta ini. Maka sangat pantas dan hanya layak kita persembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara apapun. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW, teladan kita, junjungan kita yang telah mengajarkan kepada kita cara beribadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam syahadat kita, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada satupun yang berhak disembah, yang layak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar Rasul Allah. Pada kali ini kita akan membahas soal KSM tahun 2022, Matematika Terintegrasi untuk tingkat provinsi. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD MPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Pada soal nomor 13 ini dikatakan bahwasanya tripel Pythagoras terbentuk dari nomor-nomor urut ayat dalam surat An-Nazi'at yang jumlahnya sama dengan umur Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi atau diangkat menjadi rasul dalam satuan tahun. Kumpulan ayat yang menyatakan tripel Pythagoras tersebut adalah, di sini diberikan beberapa potongan ayat dalam surat An-Nazi'at. Nanti kita akan memilihnya sesuai dengan jumlah ayat yang jumlahnya adalah 40. Kenapa 40? Karena Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul atau Nabi pada usia 40 tahun. Berarti di sini kita harus mengenal dulu tripel Pythagoras. Yang pertama adalah 3, 4, 5. 3 dikorekkan adalah 9, 4 dikorekkan 16, 5 dikorekkan adalah 25. Berarti 9 tambah 16 hasilnya sama dengan 25. Itulah yang disebut dengan tripel Pythagoras. Kemudian ada lagi tripel Pythagoras yang lain, yaitu 5, 12, dan 13. 5 dikorekkan adalah 25, 12 dikorekkan adalah 144, 13 dikorekkan adalah 169. Berarti 25 ditambah 144 hasilnya adalah 169. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan ini seharusnya Ananda harus hafal. Paling kurang Ananda harus hafal sampai di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6 ini biasanya sering keluar sebagai tripel Pythagoras. Kemudian yang lain gimana? Termasuk dengan kelipatannya. Misal ini kelipatan 2, misalnya 3 kali 2 6, 4 kali 2 adalah 8, 5 kali 2 adalah 10. Atau sama-sama kita kali 3. 3 kali 3 9, 4 dikali 3 adalah 12, 5 dikali 3 adalah 15, dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini kita akan melihat dari tripel Pythagoras ini mana yang jumlahnya 40. Tentu 3 tambah 4 tambah 5 adalah 12. Kemudian 5 tambah 12 tambah 13 hasilnya adalah 30. Kemudian 7 tambah 24 tambah 25 hasilnya adalah 56. Kemudian 8 tambah 15 tambah 17 hasilnya adalah 40. Dan ini tepat sesuai umur Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga potongan ayat pada surat An-Nazi'at, yaitu tentu surat atau ayat ke-8, ayat ke-15, dan ayat yang ke-17. Berarti dari sini nanti kita pilih mana yang surat An-Nazi'at ayat 8, ayat 15, dan ayat 17. Kita buka lembaran
surat An-Nazi'at. Di sini ayat ke-8 yaitu qulubu yaumaizin wajifah. Nah, ini ayat yang ke-8. Kemudian ayat yang ke-15 ini dia hal ataka hadisu Musa. Kemudian ayat yang ke-17 di sini ayat yang ke-17 izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Berarti dari ayat-ayat ini kita tinggal memilih mana yang cocok dengan ayat yang 3 ini. Maka jawabannya adalah B. Ini dia, qulubu yauma'izi wajifah hal ataka hadisu Musa izhab ila fir'auna innahu tagha. Maka jawabannya adalah B. Terima kasih, bertakwalah kepada Allah. Salat adalah berbeda muslim dengan yang lainnya. Ingat, satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, bukan Fir'aun, bukan Namrud, bukan berhala-berhala, dan bukan yang lainnya. Ingat, bahwasanya penyembahan berhala terjadi karena pengkultusan terhadap ulama-ulama di zaman Nabi Nuh, sehingga akhirnya syaitan memperdaya umat Nabi Nuh untuk menyembah berhala. Bertakwalah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.